Kalau mutung lalu kemudian apa Romo? Mutung, stres, lalu kemudian bisa stroke dan akhirnya mati. Ya karena kita hanya mengandalkan pada skopnya tidak dibuka lebih luas begitu. Daripada diri saya sendiri terjadi jeder sesuatu yang di luar dari yang direncanakan, yang membuat kita kaget. Kok seperti ini? Segala sesuatu di bumi ini bisa berubah. Bukan hanya hari yang berganti, bukan hanya tahun juga yang berganti. Banyak hal juga bisa terjadi perubahan-perubahan. Dan ketika kita kaku dengan diri kita sendiri, kita seringkali menyalahkan sesuatu di luar diri kita. Tidak nyaman, kacau. Entah kacau perasaan kita, kacau diri kita, kacau pikiran kita, kacau bisa membuat orang memandang melihat sesuatu tidak jernih, tidak sebagaimana mestinya. Karena ada sesuatu yang menghalangi dalam batin maupun pikir kita. Maka bacaan pertama moga-moga bisa menginspirasi termasuk apa yang dilakukan Yesus. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih terbuka. Merencanakan sesuatu baik, sama sekali tidak salah. Saking atau terlalu kakunya itu yang membuat kita menjadi masalah untuk diri sendiri, bahkan kekacauan terhadap juga perencanaan-perencanaan. Inilah martir sejati yang bersedia menumpahkan darah, membela nama Kristus. Ia tidak takut terhadap ancaman di pengadilan. Kerajaan sorga kini menjadi miliknya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Polikarpus, uskup dan martir yang meninggal pada tahun 155. Pengantar, Polikarpus adalah seorang murid Rasul Yohanes dan diangkat menjadi uskup di Smyrna. Sebagai pembicara gereja Asia Kecil, ia merundingkan soal hari Paskah dengan Paus Anicetus pada tahun 155. Pengaruhnya amat besar. Orang-orang tak beriman menyebut dia sebagai guru Asia dan bapa umat beriman. Ketika diperintahkan wali negeri Romawi untuk mengkhianati Kristus, ia menjawab, 86 tahun aku mengabdi Kristus dan tak pernah ia mempersulit aku. Apakah kalian kira aku akan mengkhianati dia? Ia dihukum mati dengan cara dibakar, namun belum juga mati. Akhirnya ia ditusuk dengan golok dan gugur sebagai martir. Mari kita awali Ekaristi ini dengan menyadari, mengakui dan diharapkan sampai pada menyesali atas kelemahan, keberdosaan, kemanusiawian kita, serta mohon rahmat belas kasih Allah. Dalam bacaan pertama dari surat Rasul Yakobus dikatakan begini, saudara-saudara terkasih, ada di antara kalian yang berkata, hari ini atau esok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini sebuah nasihat untuk seseorang atau saya tidak tahu. Memiliki rencana itu tidak jahat dan tidak, saya rasa baik. Bahkan banyak juga dalam hidup kita justru kita harus punya rencana-rencana, bahkan kalau bisa yang matang. Kalau hidup tidak ada perencanaan ya akan kacau, saya rasa. Merencanakan tahun ini, bulan itu, minggu ini mau bagaimana, mau acara apa atau kemana dan sebagainya. Bukan soal itu yang mau sebenarnya dibidik, tetapi terlalu, semua yang terlalu itu saya rasa juga tidak baik mungkin. Terlalu mengandalkan atau terlalu percaya pada diri sendiri sehingga tidak mudah untuk terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan lain. Dan ini yang bisa merugikan, baik diri sendiri mungkin orang lain juga. Terlalu mengandalkan atau saking percayanya sudah semua beres dan tidak apa-apa, ternyata jeder ada bencana, ternyata jeder ada musibah, ternyata jeder mungkin mengalami sesuatu yang tidak kita sangka. Rencana yang sudah dibuat matang menjadi kacau. Bukan hanya dirinya sendiri yang kacau, menyangkut kepribadian atau rencana dengan yang lain juga menjadi kacau. Karena kita tidak kurang mau terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Maka Rasul Yakobus mengatakan, seharusnya kalian berkata, jika Tuhan menghendaki. Sini saya spontan teringat akan saudari-saudara kita orang Muslim insya Allah
itu kan. Jika Tuhan menghendaki atau jika Tuhan berkenan, mungkin akan terjadi begini. Kita punya rencana, tapi kita selalu harus terbuka terhadap tidak terjadi seperti ini, siapa tahu. Itulah yang saya rasa merenungkan bacaan pertama. Saya rasa bukan hanya untuk pedagang ya, untuk umum juga. Di sini kan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang dan mendapat untung. Saya rasa bukan hanya untuk pedagang. Para pedagang saya rasa juga punya pebisnis, sudah punya rencana ini, itu, dan sebagainya. Saya rasa bukan hanya para pebisnis, pengusaha atau pedagang, banyak orang, Anda dan saya juga mestinya punya rencana-rencana tertentu. Tapi tetap harus terbuka, tidak terlalu kaku, saklek. Sesuatu yang terlalu itu bisa merugikan diri sendiri dan membuat kacau. Kalau dikaitkan dengan bacaan Injil, Yesus itu lebih terbuka dibandingkan dengan Yohanes. Yohanes mengatakan, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu sebab apa? Ia bukan pengikut kita." Orang berbuat baik, menolong orang, orang yang kerasukan setan, bahasa kita sekarang apa? Eksorsisme ya, pengusiran atau membantu orang lah dari kuasa kegelapan demi nama Yesus. Lalu Yohanes mencegah, hanya karena apa? Karena dia bukan pengikut kita. Saya dalam membaca ini lalu merenungkan, mungkin Yohanes membutuhkan pengakuan atau pujian dari gurunya, ya bagus, baik ya, dan sebagainya. Tetapi tanggapan Yesus tidak demikian. Yesus, jangan cegah orang itu. Sebab apa tadi? Tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Saya benar apa enggak ngerti ya, ibu bapak nanti bisa nganu sendiri. Yesus namanya itu kan apa artinya? Allah yang menyelamatkan atau penyelamat atau apa nama Yesus itu sendiri. Dan kita tahu ketika Yesus tampil di muka umum, dia sangat tenar, orang yang terkenal di mana-mana, banyak orang berkerumun, di mana-mana diikuti. Meminjam nama dalam nama Yesus untuk melakukan kebaikan. Ada murid-murid atau rasul yang tidak terima. Yesus ya, dia tidak keberatan sama sekali ketika nama dipakai untuk menolong orang. Bahasa sekarang mungkin pencatutan, untuk kebaikan, untuk menolong, untuk berbagi berkat. Nah, ini sikap keterbukaan. Terbuka terhadap sesuatu yang mungkin bisa mendatangkan berkat atau kebaikan. Kadangkala saya sok merenung apa yang dikatakan Romo Carolus, kalau kita terlalu kaku, kita terlalu saklek dengan diri kita sendiri, bisa-bisa justru kita yang terjadi adalah mutung. Kalau mutung lalu kemudian apa Romo? Mutung, lalu mutung, stres lalu kemudian bisa stroke dan akhirnya mati. Ya karena kita hanya mengandalkan pada skopnya, tidak dibuka lebih luas begitu daripada diri saya sendiri. Terjadi jeder sesuatu yang tidak di luar dari yang direncanakan, di luar dari yang membuat kita kaget. Kok seperti ini? Segala sesuatu di bumi ini bisa berubah ya. Bukan hanya hari yang berganti, bukan hanya tahun juga yang berganti, banyak hal juga bisa terjadi perubahan-perubahan. Dan ketika kita kaku dengan diri kita sendiri, kita seringkali menyalahkan sesuatu di luar diri kita. Tidak nyaman, kacau. Entah kacau perasaan kita, kacau diri kita, kacau pikiran kita, kacau bisa membuat orang memandang, melihat sesuatu tidak jernih, tidak sebagaimana mestinya. Karena ada sesuatu yang menghalangi dalam batin maupun pikir kita. Maka bacaan pertama moga-moga bisa menginspirasi, termasuk apa yang dilakukan Yesus. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih terbuka, merencanakan sesuatu baik, sama sekali tidak salah. Saking atau terlalu sekakunya itu yang membuat kita menjadi masalah untuk diri sendiri, bahkan kekacauan terhadap juga perencanaan. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Bukannya kalian yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kalian. Kalian telah kutetapkan agar pergi dan berhasil, dan agar hasilmu itu tetap tinggal tetap. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudaraku, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Terima kasih.